Selamat datang, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali di pertengahan minggu ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Kita diberi tubuh sehat, mari kita bersyukur kepada Tuhan melalui ibadah kita malam hari ini. Saya jemput Bapak Ibu, saudara-saudari bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah kita sore hari ini. Haleluya. Mari kita bawa pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan, terlalu besar di dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan terlalu limpah, tidak terhitung, tidak terjangkau oleh pikiran-pikiran manusia. Allah begitu setia, Allah begitu sempurna mengasihi engkau dan saya. Kasih setianya tidak pernah berkurang, tetapi setiap hari selalu baru di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Sembah Yesus. Hanya di dalam hadirat Allah, roh kita, jiwa kita, tubuh kita dibaharui. Haleluya Yesus. Ada sukacita besar. Haleluya. Sembah Yesus. Ku datang ke hadiratnya dengan pujian. Sembah Yesus. Ku datang ke hadiratnya sekali lagi. Dialah Raja di dalam kehidupan engkau, kehidupanku. Mari kita datang kepada Tuhan dengan pujian. Sembah Yesus. Ku datang ke hadiratnya sekali lagi dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Mari kita sembah Dia, kita naikkan pujian ini lebih sungguh lagi. Sembah Yesus. Ku datang ke hadirat. Ku datang ke hadirat. Sembah Yesus. Ku datang ke hadiratnya sekali lagi dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan,
kita, hidup kita dibaharui di dalam hadirat Tuhan. Apa yang sedang engkau alami, saya alami saat ini? Apakah kita sedang mengalami kelemahan? Apakah kita sedang mengalami keputusasaan? Apakah kita sedang mengalami semangat yang terpatah-patah? Apakah kita sedang mengalami kekhawatiran yang menghimpit hidup kita? Mari kita masuk dalam hadirat Allah. Sebab hanya di dalam hadirat Allah kita akan merasakan ada kekuatan, ada pengharapan, ada sukacita, ada kemenangan. Apa yang tidak mungkin bagi dunia, Allah sanggup berbuat bagi engkau dan saya. Sebab itu mari kita hampiri Tuhan di dalam ibadah kita malam ini. Di dalam hadirat Allah kita akan mengalami pemulihan. Haleluya, haleluya. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Sembah Dia, katakan haleluya, haleluya. Perbaharui kami Tuhan, perbaharui hati kami, pulihkan semangat kami Tuhan, pulihkan roh kami, pulihkan Tuhan rohani kami. Engkau ada di tengah kami, melawat setiap pribadi lepas pribadi. Kehidupan kami yang lama penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan, penuh dengan keputusasaan. Kami merasa butuh jalan, tetapi di dalam hadirat Allah ada pengharapan, ada kemenangan, ada pemulihan, ada sukacita, ada kesembuhan. Haleluya. Glory bagi Yesus, glory bagi Yesus. Haleluya. Baharui kami, baharui kami. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau punya banyak pintu untuk menolong kami. Kami percaya Engkau punya cara untuk menolong kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah pengharapan kami. Haleluya. Ada mujizat besar ketika kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Glory, 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 glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus. Kemuliaan bagi-Mu. Hormat, pujian, ucapan syukur kami bawa kepada Engkau, Allahku, Allahku. Yesus, Yesus, Yesus. Engkau sumber kemenangan bagi kami, Engkau sumber kehidupan bagi kami. Hosana bagi Sang Raja, Hosana bagimu. Terima kasih. Terima kasih Bapa, bersyukur kepadamu hari ini, sore ini. Hati kami limpah dengan sukacita Tuhan.
Kami bawa seluruh kehidupan kami masuk dalam hadirat Allah. Tiada lain Tuhan hanya untuk bersyukur, bersyukur, bersyukur. Sebab Engkau baik, teramat baik, sangat baik. Pembelaan-Mu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang mengistimewakan kami. Kami adalah orang-orang yang spesial di mata Allah Tuhan. Sebab itu kami pun mau mempersembahkan yang terbaik kepada Engkau lewat ibadah kami malam ini. Kami percaya ada sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kami, yaitu pembaharuan, yaitu pemulihan, yaitu kemenangan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami. Sebab itu kami mau mulai ibadah sore malam hari ini Tuhan, dari awal hingga akhir. Allah yang beracara di dalam ibadah sore ini Tuhan. Hamba-Hamba-Mu bersama seluruh sidang jemaat Allah yang hadir menerima lawatan Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami siap memuji Engkau. Kami siap bersorak bagi kemuliaan nama-Mu. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, mari sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Lambaikan tangan, beri kemuliaan bagi Allah kita. Glory, haleluya. Siap memuji Tuhan, siap bersuka cita di dalam Tuhan. Apapun masalah problem yang sedang kita alami, kita taruhkan di kaki Tuhan. Kita mau bebas melompat memuji Tuhan, amin. Ada mujizat dalam nama Yesus. Bagi siapa mujizat terjadi? Bagi mereka yang percaya sungguh-sungguh kepada firman-Nya dan kuasa-Nya, amin. Mari naikkan pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Glory bagi Yesus, amin. Aku percaya pada nama Yesus, nama Yesus, nama yang penuh kuasa di hidupku. Berseru saat ku berseru hanya kepada nama Tuhan, amin. Ku pasti akan diselamatkan. Aku percaya pada nama Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, nama yang penuh kuasa di hidupku. Saat ku berseru kepada nama Tuhan, percaya kita pasti diselamatkan. Amin, haleluya. Ada mujizat dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan, yang sakit disembuhkan. Ada keselamatan dalam nama Yesus. Bagi sidang mempelai perempuannya, ada mujizat, ada mujizat dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan, yang sakit disembuhkan. Ada keselamatan, hanya di dalam Yesus, nama Yesus, amin, haleluya. Bagi sidang mempelai perempuan, sekali lagi imani, ada mujizat dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan, yang sakit disembuhkan. Ada keselamatan dalam nama Yesus. Bagi sidang mempelai perempuannya, bagi sidang mempelai, bagi sidang mempelai perempuannya, bagi sidang mempelai perempuannya. Hormat kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Ada mujizat di dalam nama Yesus. Mujizat terjadi ketika kita percaya sungguh-sungguh. Tapi bagi orang yang bimbang dan khawatir dan cemas, mujizat tidak terjadi. Hanya bagi orang yang percaya. Sebab itu kita mau sama-sama percaya, amin, hanya kepada nama Yesus. Mari kita naikkan pujian yang berkata soteria. Haleluya.
ada kesehatan, ada kemakmuran, ada sukacita. Amin. Hari ini hari yang indah. Glory. Hari ini hari yang indah buatku, saat bertemu Yesus mempelai priaku. Ku terima dengan hati penuh sukacita, pengajaran mempelai Alkitab biar hari ini hari yang indah buatku, saat bertemu Yesus mempelai priaku. Ku terima dengan hati penuh sukacita, pengajaran mempelai Alkitab yang soteria. Soteria, hari ini ada keselamatan. Soteria, haleluya, ada kesehatan, yang sakit disembuhkan. Soteria, ada berkat limpah dari Tuhan, berkat rohani, berkat jasmani. Hari demi hari Tuhan menanggung kita. Soteria, soteria, hari ini ada keselamatan. Soteria, hari ini ada kesehatan. Soteria, hari ini ada kemakmuran. Hari demi hari Yesus menanggungku. Hari ini hari yang indah buatku, saat bertemu Yesus mempelai priaku. Ku terima dengan hati penuh sukacita. Amin. Pengajaran mempelai Alkitab biar soteria. Amin. Ini ada keselamatan. Soteria, ada kesehatan, yang sakit disembuhkan. Amin. Soteria, hari ini ada kemakmuran. Hari demi hari Yesus menanggungku. Soteria, bersukacita di dalam Tuhan, karena kita telah terima keselamatan. Sukacita di dalam Tuhan, karena kita sudah disembuhkan. Amin. Sukacita di dalam Tuhan, karena kita dicukupkan, dipelihara oleh Tuhan. Hari demi hari, hari demi hari Yesus menanggungku. Sekali lagi, soteria, hari ini ada keselamatan. Soteria, glory bagi Yesus, ada kesehatan. Soteria, hari ini ada kemakmuran. Hari demi hari Yesus menanggungku. Hari demi hari Yesus menanggungku. Hari demi hari Yesus menanggungku. Amin. Glory bagi Yesus. Haleluya. Kita sama-sama mau katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Soteria, Soteria, ada keselamatan, ada kesehatan, ada kemakmuran. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Glory. Haleluya. 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 Tiap hari Tuhan menanggung kehidupan engkau dan saya. Anak-anak kita tiap-tiap hari menerima berkat bukan karena mama papa,
Tapi karena Tuhan Yesus pakai mama papa, pelihara hidup kita. Amin. Sebab itu semua kita mau naikkan ucapan syukur hanya kepada Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan, yaitu makanan rohani bagi roh kita, bagi jiwa kita. Makanan jasmani mungkin dari pagi sudah kita nikmati, tapi sore hari ini ada bagian yang istimewa. Roh kita, jiwa kita perlu dipuaskan, perlu diberi makanan yang bergizi, yaitu firman Allah. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, aku siap Tuhan terima firman-Mu. Aku lapar Tuhan, aku haus akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu, agar kami boleh mengerti bagaimana kami harus hidup di hadapan Engkau, di hadapan manusia. Ajari kami Tuhan jalan-jalan-Mu, agar kami tidak salah memilih jalan. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan, ubah hatiku Tuhan, ubah hati kami Tuhan. Mungkin di sini ada hati yang kurang percaya, masih ada hati yang penuh dengan kekhawatiran, masih ada hati yang penuh dengan kecemasan, masih ada hati yang belum bisa memaafkan, mengasihi orang lain. Mari katakan kepada Tuhan lewat pujian ini, ubah hati kami Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali khawatir, kalau kami seringkali putus asa dan cemas. Tapi malam ini kami percaya Roh Kudus mengubah kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ubah hatiku, ubah hatiku, ubah hatiku, seperti salju, seperti salju. ubah hatiku, Ubah hati kami ya Tuhan, seperti dirimu lebih sungguh. Katakan ubah hatiku, ubah hatiku, oh, ubah hatiku, seperti salju, seperti salju. ubah hatiku, Hanya Engkau yang dapat mengubah hati kami. seperti
hati kami. Haleluya. 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 Tuhan bencana, ku tangan liat. Ibu Ruth Febrianti saya undang maju ke depan memimpin doa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Sungguh nyata pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kau yang sudah menyertai kami sepanjang hari ini Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang begitu indah pada sore ini. Kami datang berkumpul di dalam rumah-Mu Tuhan. Dengan satu tujuan yang sama. Dengan satu kerinduan yang sama di hadapan Engkau. Memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Seperti pujian yang telah kami sampaikan di hadapan Engkau. Ubah hati kami. Haleluya. Ubah kehidupan kami. Haleluya. Apa yang masih salah, Haleluya. apa yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Haleluya. Biar lewat kebenaran firman-Mu sore ini Tuhan. Kau ubah kami, Kau perbaharui segala keadaan kami Tuhan. Perbaharui semangat kami dalam mengiring Engkau Yesus. Mari Bapa, sampaikanlah isi hati-Mu lewat hamba-Mu. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan perkataan-Mu buat setiap kami. Kau yang tahu setiap kebutuhan kami Tuhan. Kau yang tahu setiap keperluan kami Tuhan. Hanya Engkau, hanya firman-Mu saja menjadi jawaban dalam hidup kami. Mari Bapa malam ini biar Kau yang tetap menguduskan, melayakan kami. Supaya kami boleh berlayak menerima firman-Mu. Firman-Mu boleh jatuh ke tanah hati kami yang paling baik. Boleh menjadi rema buat setiap kami Bapa. Hidup kami boleh diberkati. Dan hidup kami boleh jadi berkat dimanapun kami berada ya Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Lewat kebenaran firman-Mu sore ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang beracara. Buat setiap kami pribadi lepas pribadi. Kau urapi hamba-Mu. Kau urapi sidang jemaat yang ada Bapa. Kami rindu untuk menerima firman-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur di hadapan Engkau. Kami percaya tidak ada satu yang kebetulan di dalam Engkau. Engkau yang akan melawat setiap kehidupan kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Selamat menerima kebenaran firman Tuhan.
Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya yakin kita semuanya tetap ada di dalam sukacita. Karena Tuhan Yesus begitu luar biasa. Kita tidak pernah meragukan akan kesetiaan Tuhan yang begitu ajaib bagi kita. Amin. Sore hari ini kita percaya semuanya kita telah menerima ada berkat soteria yang Allah limpah-limpahkan bagi setiap kita. Dan saya kena percaya sore hari ini setiap hati yang datang dengan penuh kerinduan akan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan sama-sama dipuaskan. Amin. Dan kita rindu lewat firman Tuhan yang disampaikan ada pembaharuan yang boleh terjadi dalam hidup kita. Sebab lewat firman yang disampaikan di sana ada kuasa besar ya, yang Tuhan mau nyatakan bagi setiap umat yang percaya. Puji bagi nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Gembala dan Ibu Wakil Gembala yang boleh memberikan kesempatan sore malam hari ini saya membagikan kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu. Tiap-tiap hari kita belajar dan terus belajar akan firman Tuhan supaya kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa yang harus kita perbuat di dalam kita iring Yesus. Ya. Puji Tuhan. Saya undang, mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-14. Ayat yang ke-27. Kita akan baca satu ayat saja sore malam hari ini. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 27. Kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan sekali lagi bagi kita. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Bapak Ibu Saudara, perikop firman Tuhan ini pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Waktu itu saya kupas satu perikop, ya, satu judul ini tentang Yesus berjalan di atas air. Namun sore malam hari ini saya rindu membagikan hanya satu poin saja, yaitu tentang ketenangan. Dan malam hari ini firman Tuhan saya mengambil tema tenang bersama dengan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang ketenangan, ketenangan itu adalah sebuah keadaan di mana baik hati, baik juga pikiran kita tidak diliputi dengan adanya kekhawatiran. Ya. Ketenangan berbicara di mana hati, pikiran kita tidak diliputi dengan kecemasan dan kegelisahan. Hidup kita tidak diliputi dengan kepanikan, ya. Tetapi dalam keadaan yang tenang, maka di sana ada tercipta sebuah perasaan yang aman, nyaman, ya, penuh dengan ketentraman, penuh dengan damai dan sukacita. Saya percaya setiap kita, siapapun kita, tidak terkecuali, ya. Setiap manusia, kita semuanya, termasuk kita malam hari ini, besar kecil tua muda, kita semuanya pasti mendambakan adanya sebuah ketenangan, ya, yang kita rasakan, yang kita nikmati tiap-tiap hari. Amin Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun di dalam
dunia ini yang hari-harinya dia mau isi dengan khawatir, takut, cemas, itu enggak ada. Oleh sebab itu, malam hari ini kita mau belajar lebih jauh tentang ketenangan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita mungkin tidak heran ya. Manusia berusaha untuk cari, untuk kejar namanya ketenangan hidup. Apapun caranya, bagaimanapun harus dia tempuh, selagi dia dapatkan, dia akan kejar. Dia akan usahakan itu supaya hatinya, pikirannya boleh tenang. Sebab itu tidak heran kalau kita boleh jumpai ketika orang yang punya duit banyak, orang itu orang yang mungkin terkenal, orang itu punya jabatan tinggi, maka tidak heran kita bisa lihat dia akan rogoh kantongnya dalam-dalam, gak segan-segan untuk keluarkan duit banyak. Untuk apa? Untuk cari orang, kasih upah, dan mereka suruh untuk mereka menjadi bodyguard atau jadi penjaga, ya, yang siap untuk kemanapun dia pergi, standby di kanan kiri, bila perlu muka belakang, dijaga dengan ketat. Supaya apa? Dia merasa aman, merasa tenang, karena ada orang-orang di sekitarnya yang dia percaya punya power, punya kekuatan, punya fisik yang kuat untuk menjaganya. Dan kita juga jangan heran kalau kita mungkin melihat orang tidak bosan-bosannya pergi cari tempat-tempat yang dia pikir di sana dia dapatkan, dia peroleh sebuah ketenangan, ya. Pergi ke destinasi tempat-tempat wisata yang di sana dia bisa melihat pemandangan mungkin yang hijau, ada air yang tenang, dia kejar. Bagaimanapun caranya dia akan capai sebuah tempat yang indah itu dengan satu tujuan, dia ingin hatinya tenang, ada pikiran yang tenang. Setelah mungkin dengan berbagai hal kesibukan yang dia kerjakan dalam pekerjaan, dalam kesehariannya membuat dia penat, dia akan cari namanya ketenangan hidup. Dalam kesehariannya membuat dia penat, dia akan cari namanya ketenangan hidup. Terkadang kita terlontar dari mulut ini ya. Capek ya, bete kalau anak-anak zaman sekarang itu sebutnya, aduh, mama papa aku bete deh di rumah terus ya. Bete dikurung terus, dikerem terus, kepingin cuci mata, kepingin jalan-jalan, kepingin refreshing, ya, menghilangkan penat, menghilangkan kejenuhan, menghilangkan kebosanan. Nah, itulah keadaan yang sering kita jumpai dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita kembali di dalam firman Tuhan malam hari ini, Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ya. Yesus sangat mengerti keadaan saat itu yang sedang dialami oleh para murid-muridnya. Sebab kalau kita lihat di awal perikop ini, murid-muridnya ini disuruh pergi, dan Yesus yang suruh untuk mereka menyeberangi danau Galilea ini untuk mendahului perjalanan Tuhan Yesus, sementara Yesus berdoa di atas bukit. Keadaan yang dialami murid-muridnya ini, Yesus sangat mengerti dan dia maha tahu yang terjadi atas kehidupan murid-muridnya saat itu. Ya.
ada gelombang yang begitu besar, ada angin sakal yang datang tiba-tiba menghantam perahu mereka sehingga perahu mereka hampir karam. Ya. Demikian juga pun Tuhan Yesus sangat-sangat mengerti keadaan kita masing-masing. Amin. Mungkin kita tidak sedang dihantam oleh gelombang yang besar, ya. Mungkin bahtera rumah tangga kita saat ini sedang baik-baik saja, tidak ada angin sakal. Tetapi mungkin kita hari-hari ini sedang menghadapi gelombang-gelombang kecil. Mungkin ada riak-riak air yang datang dalam hidup kita, dalam keluarga rumah tangga kita. Dan hal itu walaupun kelihatannya kecil, tetapi seringkali membuat hati ini gelisah, enggak tenang. Saya pernah menjumpai ada sebuah keluarga, dia mengaku percaya Yesus, dia mengaku Kristen, tapi saya lihat hari-harinya itu yang diisi itu adalah percekcokan, perselisihan. Jadi kalau dari luar itu didengar itu seperti ada suara tawon gitu ya. Gitu ya. Kedengaran seperti ada orang yang itulah suara tawon yang sedang berdengung-dengung gitu. Jadi saya tanya, ada apa sih? Kenapa kok kelihatannya kedengarannya ada masalah? Lalu ceritalah si istri ini. Iya, soalnya suami saya itu tadi kesel jengkel gara-gara saya masak kurang pedas. Saya kurang kasih cabai banyak. Besok lagi seperti itu, ada apa sih saya tanya. Iya saya masak terlalu mateng katanya ya, dia gak suka sayur yang terlalu lembek. Dan lain sebagainya itu di tiap hari itu yang dihadapi itu seperti itu, hal-hal kecil seperti riak-riak air tetapi membuat hati tidak tenang. Itu kan sebetulnya masalah kecil ya, masalah sepele yang seharusnya nggak usah dibesar-besarkan. Kayak saya di rumah punya anak 5, punya selera yang berbeda-beda. Kalau yang satu suka pedas, satu nggak mau pedas, ya gimana caranya? Kita harus bijak ya, ambil dulu sebagian, lalu yang belakangnya ditambahin cabai yang banyak, ya begitu ya. Kalau yang satu suka asin, satu nggak suka asin ya, kita ambil sebagian, yang belakang tambahin garamnya, tambahin bumbunya, seperti itu. Nggak usah hanya masalah-masalah kecil kita ributkan, mulut kita jadi bersungut-sungut. Kita berdosa di hadapan Tuhan, ya seperti kemarin Bapak Paul Sabteno sampaikan, bersungut-sungut itu kita kepada Tuhan. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita kembali kepada firman Tuhan. Di dalam keluarga tadi, bisa saja terjadi hal kecil, orang tua dan anak pun sama. Banyak hal-hal ketidakcocokan, tidak satu ide, tidak satu pandangan. Bisa jadi terjadi kecekcokan, perselisihan. Ya. Dalam pekerjaan pun sama, dalam hidup berjemaat pun sama. Dan kita tidak mau masalah-masalah yang kecil menjadi besar, tapi marilah kita belajar berhikmat. Kalau ada masalah, yuk mari sama-sama kita duduk, kita bahas, kita selesaikan dengan penuh hati sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dunia ini tempatnya masalah. Dunia ini tempatnya penderitaan, dunia ini tempatnya persoalan, air mata. Ya. Dunia
tidak menjanjikan ketenangan yang sejati, Bapak Ibu. Mungkin ketika kita pergi ke suatu tempat yang indah, hanya dalam beberapa waktu, beberapa saat saja kita temukan ketenangan di sana. Tapi coba kita setelah kembali ke dalam rutinitas kita hari-hari, pasti lagi hati ini mulai ada kekalutan, ada kejenuhan, kebosanan, dan lain sebagainya. Ya. Ketenangan yang sejati hanya kita temukan ketika kita hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Seperti dia seorang raja, Raja Daud, sangat terkenal di dalam Mazmur Daud. Dia tulis bagaimana dia berkata, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Mari kita sama-sama buka di dalam Mazmur 62. Mazmur pasal 62 saya membaca. Mulai ayat kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Lalu di ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Nah, ini seorang raja menulis seperti ini. Daud tidak berkata, ketika hartaku banyak, ketika segala sesuatunya aku miliki, itu yang membuat aku tenang. Ya. Tidak seperti itu statement yang Raja Daud sampaikan. Bukan juga Raja Daud berkata, ketika aku menjadi orang nomor 1 di bangsa Israel saat itu, aku punya kedudukan jabatan tertinggi sebagai raja, itu yang membuat dia tenang. Tidak. Bahkan kalau kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, di pasal 57 kita lihat di sana, bagaimana saat Daud diburu oleh musuh. Ya. Ketika ia lari daripada Saul, di dalam pelariannya, di dalam masa-masa kesesakannya, mungkin saja saat itu ya, pastilah seorang raja dia punya relasi yang banyak, punya orang-orang, teman-teman atau sahabat yang dapat saja menolong Daud, memberikan tempat yang aman, tentram, perlindungan seperti itu. Tetapi yang Daud lakukan, dia terus berlari, dia cari Tuhan yang dia percaya sebagai gunung batu dan kota benteng, pertahanan yang teguh dalam hidupnya. Dan itu yang Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, namanya roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh kecemasan itu sungguh-sungguh sedang melanda manusia. Tidak terkecuali melanda kehidupan anak-anak Tuhan. Seperti kita tahu pandemi COVID-19 ini sudah 2 tahun lebih.
masih ada sampai hari ini, bahkan belum selesai kita dengar kabar ada varian baru yang ada saat ini. Ya. Hari-hari ini kita juga melihat di mana-mana banyak tempat terjadi namanya musibah, bencana alam. Bahkan tanggal 14 Januari yang lalu ada gempa di Banten dan itu sampai daerah Jakarta ya, merasakan goncangannya. Nah kebetulan suami posisi sedang bekerja di Jakarta. Lalu saya tanya, gimana tadi Pak pas gempa? Ya, kerasa goncangannya. Kami sempat ingin keluar dari gedung sama teman-teman, tapi terus berhenti goncangannya, jadi nggak jadi. Ya, ada banyak bencana, ada gunung yang meletus. Bahkan anak saya yang pertama tahun kemarin itu waktunya hampir banyak dia ada di Malang. Beberapa kali di Malang terjadi gempa juga, 2 atau 3 kali. Dan kebetulan dia tinggal di kos-kosan di lantai 3. Waktu gempa semua berhamburan keluar gitu ya. Dan tidak beberapa lama gempa lagi seperti itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan ya, sehingga selamat, tidak terjadi apapun. Tuhan pelihara, haleluya. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini roh ketakutan sedang menghinggapi kita. Roh kecemasan, kekhawatiran, kepanikan itu sedang menghantui manusia. Dan iblis sangat senang untuk menggiring kita untuk membuyarkan fokus kita dan memandang bahwa masalah itu yang lebih besar. Memandang bahwa masalah yang ada di hadapan kita itu lebih besar. Iblis berusaha untuk membuat kita menjadi lupa bagaimana kedahsyatan Tuhan itu dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati. Kita perlu berwaspada. Sebab ketenangan ini penting bagi kita di dalam kita mengiring Tuhan. Ketenangan hati, jiwa, pikiran itu perlu untuk tiap-tiap hari kita alami bersama dengan Tuhan. Jangan kita anggap remeh, jangan kita anggap sepele. Jangan sampai hidup kita dibelenggu, dililit dengan kekhawatiran, kecemasan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, hal ini Bapak Ibu tentang ketenangan tadi itu sangat berdampak bagi kita ya. Bukan saja bagi jasmani ini, tapi juga bagi kerohanian kita ya. Bagi tubuh ini, jasmani ini, ketika kita sedang membutuhkan sebuah ketenangan, ada respon yang terlihat dari badan ini, tubuh ini, jasmani ini ya. Ada sesuatu yang terlihat, yang nampak. Ketika kita sedang butuh namanya ketenangan, ada beberapa hal tetapi enggak semua saya bagikan, hanya beberapa ya. Maka tubuh ini akan merespon bahwa kita akan mulai merasakan pusing. Pusing, dada berdebar, ya. Dan yang sering terjadi ini, orang menjadi susah tidur.
Ini berdasarkan dari survei yang para ahlinya, ahli di bidangnya tentang ilmu kesehatan ya. Orang yang tidak tenang dalam hidupnya itu akan susah tidur. Gelisah ya. Mata ini tetap terjaga, tetap cenghar sampai pagi. Sehingga membuat kekebalan tubuhnya itu menurun. Selanjutnya, yang kita sama-sama tahu pastinya bakal berdampak menimbulkan kita akan sangat rentan terhadap penyakit. Kita mudah terkena infeksi. Karena apa? Pada tubuh ini setiap malam ada sebuah proses kimia yang begitu kompleks Bapak Ibu, yang akan memicu seseorang itu untuk tertidur. Ya. Dan jika proses kimia ini terhambat karena ada sebuah hormon di dalam tubuh ini yang namanya hormon kortisol. Kalau hormon kortisol itu naik tinggi, maka proses kimia yang begitu kompleks ini akan terhambat. Seharusnya yang terjadi, hormon kortisol itu ada di titik di level yang paling rendah pada saat malam hari, sehingga membuat kita bisa tertidur. Nah, itu beberapa efek daripada hidup yang diliputi kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, kepanikan, dan lain sebagainya yang membuat tidak tenang. Lalu, apa dampak bagi kerohanian kita? Kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Satu Petrus 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Menjadi tenang itu penting. Firman Tuhan sampaikan supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Kalau kita dalam pikiran yang kalut, kegelisahan itu menyelimuti kita, bagaimana kita dapat berdoa? Supaya itu penting bagi kita miliki hati yang tenang bersama dengan Tuhan. Haleluya. Doa ini penting Bapak Ibu. Seperti kita sama-sama tahu, doa adalah sebuah sarana komunikasi antara manusia dan penciptanya. Doa itu seringkali digambarkan dengan nafas hidup orang percaya. Ya. Kalau tubuh jasmani ini berhenti bernafas kan mati. Sama halnya dengan kalau kita berhenti berdoa, rohani kita pun akan mati. Ya. Dan itu tidak mau kita alami Bapak Ibu,
Kita tidak mau seorang pun di antara kita punya kerohanian yang mati karena kita tidak punya suatu relasi, suatu hubungan dengan Pencipta, dengan Allah, pemilik semesta ini. Ya. Oleh sebab itu, kita mau terus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Harus seperti apa kita dalam menghadapi hari-hari ini, dalam menghadapi kehidupan ini. Kita mesti lakukan apa? Ya. Tenang membuat kita dapat berdoa. Lalu kita buka di dalam Lukas 15 ayat 32. Ayat ini minggu lalu saya sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu, ya. Dan ayat ini sebagai ayat hafalan bagi mereka. Lukas 15 ayat 32. Di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, di sana firman Tuhan katakan, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Rupa-rupanya ucapan yang disampaikan oleh sang ayah ini dalam perumpamaan menggambarkan bagaimana Bapa di surga, ya, dan si bungsu adalah orang-orang yang berdosa. Dia pergi, dia menjauh daripada ayahnya. Dia tidak mau lagi hidup di dalam peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan di dalam rumah sang ayah. Dia ingin berjalan sendiri. Dia jalani hari-harinya dengan pikirannya sendiri. Tuhan katakan apa? Dalam perumpamaan ini digambarkan si adik ini dia telah mati. Walaupun sama-sama tahu dia kembali kepada bapaknya, dia masih hidup, tapi ayahnya katakan, adikmu telah mati. Dan mati di sini yang dimaksudkan adalah mati secara rohani. Karena dia terpisah daripada ayahnya. Sama halnya manusia terpisah daripada Tuhan karena dosanya. Kita mau membuka firman Tuhan di dalam Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15, beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Amin. Haleluya. Kalau kita perhatikan satu ayat ini, di pasal 30 ayat 15 dalam Yesaya, ada 4 hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita masing-masing. 1, bertobat. 2, tinggal diam. 3, tinggal tenang. 4, percaya. Dan rupa-rupanya ada 2 penyebab mengapa kita seringkali nggak tenang dalam hidup ini. 1, karena kita belum bertobat. Ketika kita belum bertobat, kita masih suka
bergelimang di dalam dosa, ketika hidup kita lebih suka kepada hawa nafsu, lebih suka kepada kedagingan, nah ini membuat dia tidak merasa tenang. Karena ada yang belum beres. Ada yang belum clear di pemandangan Tuhan. Tapi terpuji bagi nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita masih hidup, artinya Tuhan masih berkemurahan buat kita. Amin. Kalau masih ada yang belum beres, mari sama-sama kita bereskan di hadapan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita cepat-cepat, buru-buru, jangan tunda-tunda. Lari kepada Tuhan, berbalik kepada Dia. Kita mohon ampun buat setiap pelanggaran kita, dosa kita. Dan kita berkomitmen untuk kita tidak jatuh di dalam dosa tersebut. Haleluya. Di dalam Amsal 28 ayat 1. Firman Tuhan berkata, orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Ya. Orang fasik, orang yang berdosa itu nggak dikejar juga lari, takut. Dia merasa nggak tenang dalam hidupnya. Dan jangan sampai hal itu terjadi. Mari kita sama-sama seperti yang saya sampaikan, cepat-cepat kita datang kepada Tuhan, bereskan. Haleluya. Yang kedua, kenapa kita nggak tenang? Mengapa kita sulit untuk tenang dalam hidup ini? Tadi satu, karena kita belum bertobat. Dan yang kedua, karena kita tidak percaya. Karena kita tidak percaya atau kita kurang percaya. Ya. Janganlah kita mencari cara sendiri ya, untuk menyelesaikan semua masalah hidup ini Bapak Ibu. Jangan kita mengandalkan kepandaian kita, kuat gagah kita, untuk kita dapat selesaikan problema hidup ini. Namun yang Tuhan Yesus rindukan, apapun itu, turut sertakan Tuhan dalam segala hal. Amin. Kita percaya Tuhan itu begitu sayang kepada kita. Tuhan itu tahu apa yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Ya. Sebab Allah itu Dia Maha Tahu. Nah, seringkali manusia ini sok tahu. Ya. Bedanya tipis, Tuhan Maha Tahu, manusia sok tahu. Ya. Oleh sebab itu jangan sampai kita pakai kekuatan sendiri, pakai jalan kita sendiri. Oh, saya mau selesaikan masalahku dengan A, B, C. Aku akan melakukan begini begitu. Ya, jangan, tetapi sertakan Tuhan dalam segala hal. Haleluya. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan sanggup menolong kita, sanggup membela kita, ya. Haleluya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, jangan sampai percayanya itu hanya setengah-setengah. Tapi Tuhan mau percayanya kita itu penuh, percaya yang full. Ya. Jangan sampai hati ini, iman kita yang setengah kita percaya kepada Tuhan. Hati kita yang sebelah lagi kita percaya kepada orang pintar. Kita lari kepada dukun-dukun. Ya, jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sebab di dalam Yakobus 1 ayat 8,
Di sana dikatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Nah, ini Tuhan Yesus firman-Nya yang mengatakan ya, orang yang mendua hati itu gak akan bakal tenang hidupnya. Pasti akan gelisah. Haleluya. Dalam Yesaya 30 ayat 15 tadi kita temukan di sana kalimat tinggal diam. Ya. Tinggal diam di sini Bapak Ibu Saudara bukan berarti kita itu berpangku tangan, kita berdiam diri, kita nggak berbuat apa-apa. Bukan seperti itu yang Tuhan maksudkan ya. Melainkan tinggal diam artinya kita dalam apapun permasalahan hidup kita, kita tetap berdiam di hadirat Tuhan, kita duduk dalam hadirat-Nya, dalam doa-doa kita, dalam pujian penyembahan kita diam di kaki Tuhan. Kita berseru, terus berseru tanpa ada bosan-bosannya, tanpa ada keputusasaan, kita berlari hanya kepada Tuhan. Nah, bukan berarti kita hanya ya udahlah kan harus berdiam, ya udah aku nggak buat apa-apa, saya tinggal terima beres lah Tuhan yang bekerja. Ada bagian kita, harus kita kerjakan. Tetap berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh percaya, iman yang teguh kepada Tuhan. Di dalam tinggal diam, kita percaya ketika kita semakin melekat kepada Tuhan, semakin hidup ini terpaut dengan Dia. Percayalah, Tuhan akan selalu memberikan kepekaan dalam hidup kita. Lewat kuasa Roh Kudus Allah, karyanya yang bekerja dalam hidup kita diberi kepekaan oleh Tuhan. Ketika kita harus ambil keputusan, Tuhan akan tuntun kita, keputusan yang membawa damai dan sejahtera. Itulah yang kita rindukan ya. Ada tuntunan kuasa Roh Kudus Allah dalam hidup kita, di dalam kita tinggal diam, di dalam kita persekutu, hidup melekat kepada Tuhan. Haleluya. Kunci ketenangan hidup. Pasti semua kita rindu ya, merindukan ketenangan. Seperti yang di awal saya sampaikan, semua orang siapapun itu rindu, hidupnya tenang. Dan kunci dari ketenangan hidup tadi ya, seperti di dalam Mazmur yang Raja Daud sampaikan, dekat dengan Tuhan. Ya. Milikilah kehidupan yang terus dekat kepada Tuhan, milikilah hidup yang karib dengan Tuhan, bergaul intim dengan Dia. Dalam doa kita, dalam perenungan akan firman Tuhan tentunya, disitulah kita menemukan bagaimana janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa, ajaib ya, akan terjadi bagi kita. Lalu yang kedua, kunci untuk kita bisa tenang dalam hidup ini, yaitu kita menyerahkan diri kepada Allah secara total. Ya. Kita buka di dalam Mazmur 37 ayat kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Yesus Tuhan Sang Pembela, Dia yang akan bertindak bagi engkau dan saya. Oleh sebab itu, serahkan kepada Tuhan. Artinya kita percaya bahwa Tuhan punya berbagai cara untuk menolong engkau dan saya. Ya, ada beribu pintu yang tadi Bu Meme sampaikan, beribu
banyak cara, beribu banyak pintu yang Tuhan sanggup bukakan untuk menolong engkau dan saya. Haleluya. Dan yang ketiga, kunci ketenangan hidup yaitu ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan. Amin. Dan ketentraman untuk selama-lamanya. Haleluya. Yang penting, tiap-tiap hari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah kita hari-hari ini jika hidup kita sedang diliputi dengan ketakutan, hari-hari ini kekhawatiran itu menghinggapi dalam kita karena mungkin masalah ekonomi, ya. Begitu banyak mungkin kebutuhan yang harus kita cukupi buat anak-anak mungkin juga masalah kesehatan kita, ya. Kita mengalami, Tuhan izinkan sakit penyakit. Dan itu membuat hati kita gelisah. Dan kekhawatiran itu dengan pelan-pelan menyelinap dalam hati kita, ya. Mulailah perkatakan firman Tuhan. Amin. Perkatakan dengan mulut ini setiap ucapan firman Tuhan dengan penuh iman dan keyakinan. Di dalam Mazmur pasal 1, di sana dikatakan ayat 2, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya. Oleh sebab itu jangan kita kalah sama iblis, jangan kita kalah, kita lebih mendengar dengan bisikan-bisikan suara iblis yang mengintimidasi kita. Seringkali di telinga kita berbisik, mana mungkin Tuhan tolong. Mana mungkin sakitmu sembuh, ya. Mana mungkin Tuhan kasih jalan keluar dengan masalah yang begitu kompleks, begitu rumit, ya. Tuhan mau tolong pakai cara apa? Toh kamu udah lari ke sana ke sini, semua buntu, ya. Tetapi malam hari ini kita mau belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Kalau itu mulai merasuki hati kita, bertindaklah dalam nama Yesus. Kita berkata dengan penuh iman, penuh keyakinan, aku punya Allah yang hebat. Amin. Aku punya Yesus yang luar biasa, yang sanggup menolong tepat pada waktunya. Amin. Haleluya. Imani setiap firman-Nya, imani setiap janji-janji Tuhan dalam hidup ini, Bapak Ibu. Firman Tuhan yang boleh meneguhkan kita. Mari kita sama-sama buka di dalam Filipi 4 ayat yang 19. Filipi 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya, ini adalah janji Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan itu tahu keperluanmu, keperluanku, dan janjinya
Dia berkata dia akan memenuhi. Imani setiap firman-Nya. Lalu ayat yang meneguhkan kita akan buka di dalam Roma 8 ayat 34. Roma 8. Maaf ya Bapak Ibu, mata saya udah butuh kacamata sepertinya. Haleluya. Roma 8 ayat 34, demikian firman Tuhan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Kristus Yesus yang menjadi pembela kita. Bapak Ibu, mungkin ketika kita sedang mengalami difitnah, ya, kita mengalami teraniaya, kita pegang janji firman Tuhan ini. Ada Yesus, Dia siap membela engkau dan saya. Jangan takut, jangan gelisah hati. Percayalah Yesus yang ada, Dia setia dan Dia akan terus membela kita. Haleluya. Lalu di ayat yang lain, kita percaya ada Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu sebagai roh penolong, ya. Roh kebenaran akan Tuhan berikan bagi setiap umat yang percaya. Oleh sebab itu ketika kita sedih hati, bimbang, khawatir, percayalah ada Roh Kudus dalam hati kita, hidup kita, yang akan terus memberikan kepada kita kekuatan, penghiburan, ya. Jangan takut Bapak Ibu, jangan khawatir. Dan yang terakhir, sebagai ayat yang menguatkan ketika kita sedang mengalami tekanan hidup. Mazmur 34 ayat 8. Demikian firman Tuhan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Amin. Ada malaikat Tuhan Bapak Ibu. Walaupun mata jasmani ini kita nggak bisa melihat, kita imani percaya. Di sekeliling setiap orang yang percaya, ada malaikat-malaikat yang Tuhan kirimkan untuk menjaga kita, untuk meluputkan kita. Itulah kesukaan kita menjadi umat-umat kepunyaan Allah, umat-umat yang senantiasa dipelihara dengan luar biasa, ya. Oleh sebab itu mari kita mau sama-sama hidup dekat dengan Tuhan, kita terus berserah diri, kita terus hidup di dalam ketaatan kepada firman-Nya, maka kita akan mengalami ketenangan hidup. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Tim pemusik, pemuji silakan maju ke depan. Di Amsal 28
Di sana berkata, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Mengapa seekor singa muda dia merasa aman? Sebab dia percaya, seekor singa muda ini percaya bahwa sang induk akan selalu memantau hidupnya. Sang induk tidak pernah sedetik pun melepaskan pandangannya dari anak-anaknya. Dan mengapa singa muda ini merasa aman? Sebab dia percaya ketika ada bahaya yang siap untuk mengancam, memangsa, melukai, sang singa muda ini percaya bahwa sang induk ini akan cepat-cepat datang, cepat-cepat menolong. Demikian juga hidup kita. Percayalah Bapak Ibu, hidupmu dan hidupku senantiasa ada di dalam pemandangan Tuhan. Hidupmu dan hidupku selalu ada dalam pantauan Tuhan. Dan ketika kita terancam, ketika masalah menghimpit, kesesakan itu ada, percaya bahwa Dia akan datang menolong tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik bagi kami. Firman-Mu malam hari ini mengajar kami Tuhan, untuk kami dapat tenang Tuhan. Letak ketenangan kami bukan kepada harta kekayaan kami. Letak ketenangan kami bukan pada jabatan kami. Tapi Tuhan, kami tahu ketika kami dekat dengan Engkau Bapa, ketika kami menyerahkan hidup ini sungguh-sungguh kepada-Mu Tuhan, dan ketika kami hidup terus dalam kebenaran firman-Mu, semuanya itu mendatangkan ketenangan bagi jiwa kami, semuanya mendatangkan ketenangan bagi hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, saya rindu mengajak kita menaikkan pujian ini. Pujian ini berkata, hatiku tenang berada dekat-Mu, sebab Engkaulah jawaban dalam setiap persoalan hidup kami. Ketika saya ingat pujian ini, tadi pagi saat saya menjemput ke sekolah anak saya sedang mengendarai motor, saya ingat pujian ini. Saya nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Saya berkata, hatiku tenang berada dekat-Mu Tuhan. Dan ketika saya ada di kata, di syair yang berkata, sebab Engkau yang memelihara kehidupanku, saya tidak sanggup lagi berkata-kata Bapak Ibu. Hanya air mata ini yang terus mengalir dan mengalir. Dan saya terus bernyanyi di dalam hati. Saya berkata, Tuhan, pertolonganku datang daripada-Mu. Sebab itu Bapak Ibu, dengan sungguh-sungguh mari kita cari Tuhan, kita hampiri Dia. Jangan pernah engkau tinggalkan Tuhan. Jangan sekali-kali kita menjauh daripada Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita tidak akan mendapatkan ketenangan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Hatiku tenang berada dekat-Mu Tuhan. Hatiku
persembahan kita malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami diajar oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah hati kami tetap tenang bersama-Mu Tuhan. Amin. Karena Haleluya. kami percaya pertolongan Tuhan itu indah tepat pada waktunya Amin. Tuhan. Haleluya. Glory. Biarlah Tuhan kami diajar untuk tidak khawatir tentang apapun Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya. Meskipun kami tahu Tuhan ada banyak goncangan-goncangan terjadi di sekitar kami. Masa depan yang mungkin tidak jelas Tuhan, tapi kami percaya Bapa. Jika kami mata kami berfokus kepadamu ya Tuhan, berfokus kepada kerajaan-Mu Tuhan. Haleluya. Maka segala berkat-berkat itu Tuhan yang mengikuti kami ya Tuhan. Itulah janji firman-Mu Tuhan. Oh, berkat-Mu Tuhan, pertolongan-Mu yang mengikuti kami. Sebab Engkau Tuhan senantiasa berjalan di hadapan kami. Malaikat-Mu Tuhan ada di sekeliling kami. Dan kuasa firman-Mu Tuhan ada di belakang kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jadikan ini Tuhan rema di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Agar kami tinggal tenang di dalam anugerah damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan hamba Allah yang telah menyampaikan berita firman-Mu juga Tuhan. Semakin hari semakin Engkau asah Tuhan di dalam kuasa-Mu Tuhan. Sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan semakin nyata bagi kami umat-Mu. Semakin nyata bagi jemaat-Mu ya Allah. Haleluya. Sebentar ini Tuhan kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memberikan dengan sukacita Tuhan. Amin. Haleluya. Ajar kami Tuhan untuk memberikan dengan hati yang penuh gembira. Terima Semuanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita telah dipuaskan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kini tenanglah hati kita. Amin. Sebab firman Tuhan telah memberikan kekuatan bagi kita. Puji Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita naikkan pujian. Hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita. Saya persilakan Bapak Ibu maju ke depan mempersembahkan persembahan. Haleluya. Haleluya. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan susah atau paksa, sebab Tuhan
Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita akan kembali bertemu di hari Jumat jam 6 sore di dalam doa bersama. Kini kita ada di ujung ibadah kita malam ini. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan naikkan satu pujian kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Engkau tidak jauh, Engkau hanya sejauh doa. Haleluya. Firman Tuhan telah disampaikan bahwa hanya dekat dengan Allah ada ketenangan. Dekat dengan Allah yaitu kita masuk di dalam doa-doa pribadi, membangun persekutuan dengan Allah, membangun hubungan yang intim dengan Allah. Melalui doa ada kekuatan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hatimu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Mari berseru, berseru, panggil namanya, panggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, percaya. Dia tak jauh darimu, Dia tak jauh. Dia hanya sejauh doa, sejauh doa. Mari berseru, berseru, panggil nama Yesus, panggil nama. Amin. Berdoa, Dia akan segera menghampiri hidupmu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Yesus, Dia hanya sejauh doa. Lebih lagi berseru, berseru, berseru. Haleluya. Memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Sekali lagi berseru, berseru, panggil nama Yesus. Haleluya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, haleluya. Dia tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh. Yesus hanya sejauh doa. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Haleluya. 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 Ibu Pardiatun dengan hormat maju ke depan menyampaikan doa penutup bagi kita. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Terima kasih anugerah-Mu yang senantiasa Engkau berikan dalam kehidupan kami, bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami, Tuhan Yesus. Engkau selalu menyertai kami, selalu mengingatkan kami di saat kami lemah, selalu menguatkan kami ya Tuhan Yesus, supaya kami makin hari Tuhan kehidupan kami makin berkenan di hadirat-Mu. Meskipun seringkali kami ya Tuhan Yesus, kami seringkali hampir hilang dari Engkau, tetapi Engkau selalu mencari kami, Engkau selalu menolong kami ya Bapa, supaya kami kembali datang kepadamu. Sehingga pada malam hari ini Tuhan Yesus, Engkau senantiasa ya Tuhan telah memimpin di dalam beribadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan Yesus, bahwa hanya di dalam Engkau lah ada ketenangan. Seringkali ya Tuhan Yesus kami belajar untuk mencari pertolongan lewat kekuatan kami, namun pada akhirnya kami sadar ya Tuhan Yesus, bahwa semuanya itu akan sia-sia, semua itu akan hancur ya Tuhan. Hanya dalam pertolongan-Mu sajalah Tuhan, semuanya Tuhan ada keselamatan, ada ketenangan. Tuhan, ajar kami mengerti akan hal ini Tuhan Yesus, sehingga kami jauh dari mengandalkan kemampuan kami, jauh dari mengandalkan pertolongan orang lain Tuhan, tapi biarlah kami senantiasa hanya bersandar dan berharap hanya kepadamu. Tuhan Yesus, tancapkanlah firman-Mu ke dalam hati kami, biarlah ya Tuhan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, selalu Tuhan menjadi penerang di dalam kehidupan kami. Juga Tuhan Yesus, pakailah hamba-Mu Tuhan, tambah heran untuk kemuliaan nama-Mu. Kami Tuhan bersatu hati pada saat malam hari ini, juga berdoa ya Tuhan, untuk Tuhan Yesus bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberi hikmat kebijaksanaan untuk para pemimpin bangsa kami ya Tuhan, baik dari pusat sampai daerah, sehingga di dalam mengambil setiap keputusan Tuhan Yesus, semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Juga Tuhan kami berdoa untuk para pemimpin bangsa-bangsa di dunia ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka Tuhan ada kerinduan Tuhan Yesus untuk dalam mengambil setiap kebijakan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga semuanya boleh diselamatkan hanya oleh karena kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua ini kami mohon dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah ke rumahmu masing-masing, karena Tuhan Yesus sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus sudah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih dan karunia-Nya. Tuhan Yesus sudah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera malam hari ini. Besok sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita semua. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya.